Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang berpositif, dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke geng, pembahasan hari ini tentang warga asing. Tapi bukan warga asing yang ada di Malaysia ya geng, tapi melainkan warga asing, warga Rohingya yang ada di Indonesia. Dan saya merasa bersyukur dan alhamdulillah sekali Indonesia saat ini itu sudah tegas, sudah macam di Malaysia geng. Kalau saya kasih tunjukkan video ini kalian pasti bingung. Wah, sampai menjerit-jerit geng. Tengok anak-anaknya geng. Itu dibuat-buat atau beneran saya kurang paham. Tapi kayaknya beneran geng. Wow. Oh beneran tuh geng. Kalian pasti bingung kan itu kenapa menangis-nangis dan itu orang apa. Nah itu warga asing, warga Rohingya yang ada di Indonesia, khususnya di Aceh geng. Kenapa beliau menangis-nangis? Karena saat ini mahasiswa Indonesia, khususnya di Aceh, itu sudah bergerak tegas mengusir warga Rohingya dari tempat pengungsian. Nah tentunya penasaran tak? Demo besar-besaran warga mahasiswa Indonesia itu bagaimana? Yuk langsung kita simak waktu pengusirannya geng. Wah tengok geng, sangat kompak sekali kan. Nah ini beneran asli mahasiswa geng, masih pakai seragam geng. Mahasiswa perempuan, laki-laki semua bergerak tegas untuk mengusir warga Rohingya karena ini sangat meresahkan warga dan tidak ada kesopanannya, karena itu geng diusir seperti ini. Masya Allah. Tapi bagus ini ya, tegah ya. Wah, geng. Dan macam banyak yang membawa kamera ini. Wah, ini menuju ke tempat pengungsinya geng. Wah, stop. Kenapa tuh stop? Kenapa tuh stop? Atau ada pihak yang terlihat ya? Ada pihak yang berkuasa kan? Atau sudah sampai? Nah ini geng, ini diusir geng, tengok menangis semua geng. Wah kalau tengok macam kasihan ya, tapi kalau dibiarkan wah bahaya ini geng. Bawa kemana ini ya? Oh, kok masih sopan oke. Okay. Oh, dibawa naik lori geng. Disuruh naik ke lori.
Oke. Banyak, berapa lori ini ya? Nah itu geng lagi geng. Wah banyak memang geng, ya Allah. Disorakin sama warga kita geng, sama Indonesia. Pulang sana ke negaramu. Nah tuh, pulang sana ke negaramu. Pulang kemana dia pun nggak tahu, kayak nggak punya negara ya kan. Wah, memang banyak gila. Oh itu dinaikkan lori juga geng. Mereka akan dinaikkan ke truk. Atau truk. Wah ada polisi juga geng yang mengawal geng. Kayak tidak ada kericuan ya. Yang kamera banyak geng. Nah itulah geng, itu aksi mahasiswa Indonesia khususnya di Aceh yang mengusir warga Rohingya atau pendatang asing tanpa izin atau pengungsi ya geng. Nah kalau di Malaysia, apakah warganya sendiri yang turun atau pihak imigrasi yang turun? Kita tengok geng. Ini di Malaysia nih geng. Ini termasuk orang Indonesia pun juga. Ini tapi banyak warga Rohingya juga geng. Tuh. Lebih malam ya. Ada Amai juga. Oh, lebih halus ya. Ada permit kerja tak ada? Tak ada ah. Ini solid. Wah, banyak juga, geng. Oh, di apa ya? Di rantai, geng. Masya Allah. Nah, seperti itulah perbedaannya. Kalau di Malaysia itu tidak perlu warganya yang bergerak, cukup pihak imigrasinya yang bergerak. Nah, pertanyaannya, di Indonesia itu pihak imigrasinya kemana? Penasaran kan? Nah, kita kembali lagi ke awal tadi, geng. Kita mencari alasannya kenapa warga Rohingya itu diusir sampai segitunya, dan kenapa tidak pihak imigrasi yang mengusirnya. Yuk kita simak video yang ini, geng. Kita hari ini menolak etnis mahasiswa Rohingya karena telah membuat kegaduhan di masyarakat Aceh khususnya. Kita ketahui bersama bahwasanya Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwasanya ada dugaan kuat yang jaringan tindak pidana perdagangan orang, dan itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Maka oleh itu, bahkan pihak Kapolda Aceh juga menyampaikan bahwasanya ini adalah kejahatan internasional. Maka oleh itu kami mahasiswa hari ini yang tergabung dari beberapa kampus di Aceh, baik itu Unaya, Al-Wasliyah, Unmuha, BBG, dan kampus lainnya, menggelar aksi menyatakan sikap bahwasanya kami mahasiswa menolak Rohingya di Aceh. Ya, tadi kan alasannya dibilang ada membuat kegaduhan. Bisa disebutkan kegaduhan seperti apa? Kegaduhan sesama masyarakat hari ini karena menolak. Sekarang bisa kita lihat hampir di seluruh wilayah yang ada Rohingya pasti masyarakat menolak. Dan itu membuat kegaduhan sesama masyarakat. Dan itu maka alasan itu kita menolak kehadiran Rohingya. Kenapa dibawa ke sini? Karena secara tidak langsung seharusnya yang bertanggung jawab penuh dan yang berada di garda terdepan dalam hal Rohingya ini ialah Kemenkumham dan Imigrasi. Betul, dari imigrasi habisnya. Imigrasi tidak bersuara terhadap Rohingya. Tapi ini sebelumnya tahu nggak background mereka, kenapa mereka terdampar kemarin? Sebelumnya ini kawan-kawan mahasiswa tahu nggak? Iya, kalau Jadi berbicara kan mereka juga korban kan, terusir dari negara mereka Myanmar, jadi pengungsi di sini. Mohon maaf Pak, hari ini
yang dikatakan mereka terusir itu terusir dari mana? Dari Bangladesh atau dari Myanmar? Bukannya mereka ada camp di sana. Nah, barusan itu ada konfes dari Kapolresta Banda Aceh mengatakan bahwasanya itu ada tekong loh bang, yang penyelundup untuk memasukkan Rohingya ke sini. Berarti ini kan sudah menjadi permainan Dibuat bisnis, yang meraup ya? untung. Ya. Yang katanya per orang itu 14 juta. Ya, berarti kan sebetulnya mereka ini juga korban ya, korban dari agen itu ya, bahwa Ya, itu terserah lah bang. Yang intinya hari ini kita meminta mereka itu dipulangkan ke camp mereka. berarti tuntutannya mau di itu ya, Deportasi. dipulangkan ke tempat asal ya. Mungkin Korla bisa dijelaskan kalau memang tidak ada sikap apa-apa oleh Kemenkumham apa nih yang akan dilakukan? Jika Kemenkumham tidak mampu merealisasikan tuntutan kami mahasiswa, saya pastikan dan kami yakinkan mahasiswa seluruh Aceh akan turun untuk mencopot Kemenkumham serta menyegel kantor Kemenkumham. Wah, Nah, kalau mantap. untuk Rohingya sendiri ini akan diarahkan kemana nih kira-kira? Ya Kalau betul, sekarang mau dibawa kemana ini? Terlepas lah, yang penting kan kita hari ini masyarakat dan mahasiswa telah memberikan Rohingya ini kepada Kemenkumham. Mau mereka bawa ke Amerika ataupun ke Medan terserah. Oh, jangan Yang Medan intinya, lah, itu jangan masih Indonesia jatuh. Medan. dengan Bro. siapa? Pak? Dewa Rizal. Dengan Saya namanya. dengan siapa yang Muhammad Kalis. kasih ya? Muhammad Khalid. Dan karena banyak sekali yang orang Indonesia itu kasihan ataupun gimana ya, masih percaya kalau ini tentang agama. Ada yang kasihan karena agama dan peri kemanusiaannya, geng. Nah, sekarang kita tengok juga penjelasan dari influencer dan artis Indonesia yang sangatlah terkenal. Oke, lah nggak usah berlama-lama, langsung kita simak. Kalau kita bahas tentang masalah Rohingya itu, kita coba bahas contoh misalnya ya, aku punya tetangga misalnya. Nah, tetanggaku itu agamanya Muslim. Tapi ketika dia itu punya pohon, misalnya pohonnya itu nyambar ke tempat tetangga, tetangga terus kemudian merasa kerugian ketika daun-daunnya itu ke tempatnya dia, atau misalnya bisa jadi ada ular, bisa jadi ada apa, dan tidak hanya masalah pohon, tapi kadang-kadang toksiknya itu kepada hal-hal yang lain. Misalnya ketika dia itu suka banget untuk ngidupin musik keras-keras gitu kan ya, lalu kemudian itu mengganggu tetangganya, dan misalnya dia juga suka bakar sampah sehingga asapnya itu ke tempat tetangganya, lalu dia melakukan hal-hal yang lain lah, sehingga itu kayak ini pencerahan yang tuh ngertinya dia dicerna. toksik. Nah, lalu kemudian ketika kita protes, tetangga itu bilang, gua kan Muslim, lu nggak tahu gue Muslim, berarti lu nggak suka sama gue karena gue Muslim. Nggak, beda sebenarnya. Karena kalau kita lihat dari sisi Islam, tentu saja sebagai Islam kita hormatin orang, tapi ada hal-hal yang lain juga yang bisa membuat dia tidak menjadi disukai orang walaupun dia adalah seorang Muslim. Nah, kalau saya lihat kemudian aku lihat kondisi Rohingya itu kurang lebih mungkin hal yang sama, terlepas benar atau salahnya. Jadi kita disclaimer dulu, kita nggak tahu benar atau salahnya, tapi yang kita bisa bahas adalah ada dua pembahasan nih. Kita mau bahas kelakuan orang sebagai manusia atau kita bahas sebagai muslimnya. Nah, maka kita bahas lagi kayak yang lain. Contoh misalnya, pernah lihat nggak ada cewek yang kerudungan terus kemudian makan es krim? Iya tahu. Makanya saya bahas sama Ustaz Khalid. hukumnya Gitu ya? ketat itu ya. Nah ya, kesimpulannya apa tau nggak? Kalau saya Hukumnya menurut ketat, saya Ustaz. dia menghinakan dirinya sendiri sebagai manusia, dan di situ dia menghinakan simbol yang dia pakai. Contoh, apakah dia mewakili Islam karena dia kerudungan? Kan enggak kan? Enggak. Berarti yang kita nggak suka kan bukan Islamnya, yang kita nggak suka bukan kerudungnya, tapi yang kita nggak suka adalah kelakuannya. Maka ada konsep yang salah ketika orang mencampurkan antara Islamnya dengan kelakuannya. Maka dalam kasus itu misalnya kalau ada yang bilang, misalnya untuk apa lu pakai kerudung, udah dilepas aja, itu salah. Karena kerudungnya itu nggak salah, nggak Benar. masalah gitu loh maksudnya. Yang masalah adalah kelakuannya, walaupun dia adalah seorang yang berkerudung. Rohingya juga sama. Ketika saya melihat beberapa informasi, ini simpang siurnya terlalu banyak. Ada yang bilang ini adalah hoax, tapi ada yang bilang ini benar kok, saya menyaksikan sendiri misalnya. Bahkan ada beberapa video-video yang dibuat hoax itu juga ada. Apa itu hoax? Misalnya contoh, ada orang ngomong misalnya, tapi subtitlenya nggak sesuai dengan apa yang diomongkan. Oh. Itu juga adalah sesuatu yang misalnya misinformasi. Tapi ada juga memang yang mengatakan bahwa saya dibayar. Sorry, saya membayar untuk datang ke sini. Ya, ketika ada Berita-berita yang di luar sana tentang Rohingya itu banyak sekali misinformasi. Makanya terlepas daripada itu semua kan kita kan mau nyari tahu bagaimana penyikapan kita terhadap itu. Nah, maka penyikapan kita terhadap itu yang pertama adalah kalau kita melihat masalah itu, pertama kita harus tahu bahwa saya sebagai seorang muslim, kita harus memuliakan sesama muslim.
Ya. Tapi tidak menafikan kalau seandainya memang benar, kalau misalnya memang benar berita tentang mereka nggak bersyukur pada makanan memang benar, berita tentang mereka misalnya meminta tanah pada pemerintah Malaysia itu memang benar, ataupun menuntut segala sesuatu yang merepotkan orang-orang yang justru menampung mereka memang benar, maka penyikapannya tentu berbeda dengan penyikapan kita sebagai seorang muslim. Ya. Gitu. Jadi muslimnya tetap kita hormati, tapi kelakuannya itu yang nanti akan kita sikapi dengan cara yang berbeda. Ya. Mantap. Sangat jelas dan sangat detail sekali ya, geng. Penjelasan dari artis dan influencer Indonesia tadi itu bukan masalah agamanya, tapi kelakuan orangnya. Dan juga setiap negara itu mempunyai undang-undang tersendiri, jadi harus menghargai. Sementara warga Rohingya yang masuk ke Malaysia ataupun masuk ke Indonesia itu sudah melanggar undang-undang. Apabila beliau-beliau itu tidak melanggar undang-undang, insya Allah akan diterima dengan baik. Dulu di Aceh itu memang menerima warga Rohingya, menerima pengungsi Rohingya dengan baik. Akan lama berlamaan warga Rohingya itu melanggar syariat Islam, mencuri hasil tanam warga, dan membuat kacau di situ, dan akhirnya maka dari itu langsung ditolak secara paksa. Seperti itu, geng, berita atau informasi hari ini yang bisa saya sharing kepada sahabat-sahabatku semuanya. Dan terima kasih sudah mensupport, mensokong channel saya dengan cara subscribe, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Satori, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.